Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sales kontrak dan perjanjian baku. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman itu udah kerja di bidang-bidang freight forwarding, bukan di bidang freight forwarding aja sih, kalau misalnya perjanjian baku ini akan teman-teman sering temui di kehidupan sehari-hari nanti, gitu. Nah, makanya kita juga perlu belajar tentang ini, apalagi nanti teman-teman akan terlibat di misalnya kerja di freight forwarding, ekspor impor, itu ada kontrak perjanjian, lalu ada perjanjian baku juga. Jadi, yang pertama kita tuh harus tahu dulu nih, sales kontrak itu apa. Sales kontrak ini adalah kesepakatan antara eksportir dan importir. Untuk apa? Untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikat diri untuk melaksanakan semua kewajibannya. Jadi, kita breakdown dulu ya. Jadi sales kontrak ini adalah isinya ya, kontrak yang isinya adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang. Nah, perdagangan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Isi kontraknya itu dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, karena karena ada prinsip pacta sunt servanda itu, karena kalau sudah sepakat berarti masing-masing pihak di dalam kontrak itu mengikatkan dirinya. Nah, mengikatkan diri untuk apa? Untuk melaksanakan semua kewajibannya. Jadi intinya self contract itu. Dan nanti pihak yang ingkar janji, kalau di bahasa hukumnya tuh one prestasi ya. Pihak yang ingkar janji itu bisa dikenai sanksi gitu dengan membayar ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Ganti ruginya berupa apa? Macam-macam. Ada yang ganti ruginya berupa uang, ada yang ganti ruginya berupa pengiriman ulang gitu. Tergantung kesepakatannya. Nah, eh self kontrak ini pendapat lain mengatakan kalau self contract ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban eksportir dan importir. Intinya self contract ini adalah kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli, gitu. Antara penjual dan pembeli yang isinya itu hak, kewajiban, gitu. Biasanya ada penyelesaian sengketanya juga. Nah, nama lain dari sales contract ini adalah contract of sales. Bisa juga agreement, bisa juga sales confirmation banyak. Nanti di dalam prakteknya bahasanya itu macam-macam, tapi biasanya umumnya sih menggunakan kata self contract atau contract of sales. Nah, prosesnya itu gini teman-teman. Jadi, eksportir dan importir itu yang menjembatani hubungan antara eksportir dan importir itu ya sales contract ini. Gitu. Jadi self contract ini tidak hanya mengatur importer saja, tapi mengatur eksportir juga. Jadi eksportir membuat sales kontrak bersama importir. Nah, sales kontrak ini nanti isinya akan berdampak pada eksportir dan juga importir. Nah, sebagaimana perjanjian pada umumnya, jadi ada 3 syarat sah perjanjian nih. Kalau berdasarkan asasnya. Yang pertama asas konsensus, yang kedua asas obligator, yang ketiga asas penalti. Coba ada yang bisa jelasin asas konsensus itu apa? Boleh silakan, Razwa. Mm-mm. Oke, sukarela itu gimana maksudnya? Oke, oke, terima kasih Razwa. Jadi, asas konsensus itu apa teman-teman? Asas konsensus itu adalah asas tentang kesepakatan. Jadi, sebuah sales contract itu baru sah kalau ada kesepakatan di dalamnya.
kalau pihak-pihak yang terlibat di dalam sales kontrak itu sepakat. Nah, sepakat ini maksudnya apa? Sepakat ini, artinya ya, pihak-pihak itu menandatangani perjanjian tidak di bawah ancaman ataupun penipuan, gitu. Karena kalau misalnya di bawah ancaman, maka tidak ada konsensus di sana. Dan juga kalau ada penipuan, berarti kesepakatannya batal, gitu. Itu maksudnya asas konsensus, asas tentang kesepakatan perjanjian. Jadi kalau perjanjian itu nggak ada konsensusnya, nggak ada kesepakatannya, misalnya ada unsur penipuan di dalamnya atau ada unsur paksaan, maka perjanjian itu akan batal demi hukum, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah asas obligator. Ada yang bisa jelasin asas obligator apa? Saya, Bu. Boleh, silakan Maulida. Asas obligator itu adalah prinsip hukum yang mana dinyatakan kalau misalnya peraturan atau ketentuan itu wajib dipatuhi, Bu. Misalnya ada sebuah negara atau pihak yang terkena aturan itu tidak boleh mengabaikannya karena hukum itu memerintahkan untuk mereka melaksanakan perintah tersebut, Bu. Oke, terima kasih Maulida. Nah, asas obligator seperti namanya ya, obligation gitu. Jadi asas obligator ini asas tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menjalankan asas yang mewajibkan setiap pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian dan mendapatkan haknya juga sesuai dengan perjanjian. Jadi obligator ini asas tentang hak dan kewajiban. Gitu. Perjanjian itu baru bisa dikatakan sah kalau di dalamnya memuat kewajiban dan hak. Gitu. Membuat eee, makanya ada asas obligator ini. Dan pihak-pihak itu harus memenuhinya, gitu. Jadi kalau perjanjian yang cuma isinya tidak memuat kewajiban, cuma sekedar statement-statement aja ke lokasi atau apa, itu namanya MOU, Memory of Understanding, gitu. Cuma kalau di, bentuk bentuk undang-undang itu namanya preambul pembukaan. Nah, kalau perjanjian itu harus memuat hak dan kewajiban, tuh. Makanya ada asas obligator, asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu harus memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada di dalamnya, tuh. Lalu selanjutnya asas penalti. Asas penalti ada yang bisa jelasin? Saya, Bu. Boleh, silakan Putia. Asas penalti itu asas yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap suatu kewajiban atau perjanjian dapat dikenakan sanksi atau hukuman atau penalti kepada pihak yang melanggar. Jadi apabila ada suatu perjanjian atau aturan, apabila ada yang melanggar, maka konsekuensinya ada denda yang harus diterima. Oke, terima kasih Putia, tepat jawabannya. Jadi ya teman-teman, asas penalti itu seperti namanya ya, penalti. Penalti itu apa? Hukuman kan. Nah, jadi kalau berdasarkan asas penalti, eh, sebuah perjanjian itu pihak-pihak yang tidak memenuhi ya. Jadi sebuah perjanjian itu mengikat pihak-pihaknya dan pihak-pihak tersebut harus bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain. Nah, case-nya itu gimana? Kalau misalnya terjadi wan prestasi atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi janjinya yang sebagaimana dijalankan dalam perjanjian tersebut, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian tersebut. Nah, itu pihak-pihak yang melakukan wan prestasi itu harus bersedia memberikan ganti rugi. Tuh, ini yang dimaksud dengan asas penalti. Jadi pihak yang melakukan wan prestasi harus bersedia memberikan ganti rugi kalau tidak bisa memenuhi kontraknya. Sederhananya gitu. Jadi misalnya kontrak ekspor impor tuh. Nah, kontrak ekspor impor lalu eh eksportirnya nggak ngirim barang. Nah, kalau berdasarkan asas penalti, maka eksportir itu harus misalnya mengirimkan barangnya sebagaimana waktunya atau mengembalikan uangnya importir, macam-macam. Nah, itu ada asas penalti. Nah, eh
Di dalam proses pembuatannya ya, sales kontrak ini ada hambatannya juga nih teman-teman. Jadi, eee, ada dua hambatan utama yang seringkali ditemukan dalam proses pembuatan sales kontrak. Yang pertama itu masalah penetapan harga yang cocok bagi perusahaan dan buyer. Coba ada yang bisa jelasin nggak maksudnya apa? Kenapa masalah penetapan harga ini jadi hambatan dalam proses sales kontrak? Izin menjawab, Bu. Boleh silakan Fikri. Biasanya itu eh, karena antara perusahaan dan buyer itu biasanya itu ada kayak perbedaan persepsi nilai produknya, Bu. Biasanya itu buyer sering merasa harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan kualitas atau manfaat produknya. Jadi kalau Mhm, dampak ke perusahaan itu sulit untuk menutup kesepakatan, penjualannya tertunda. Kalau buyer itu dampaknya kehilangan kesempatan mendapatkan produk tepat waktu karena proses negosiasi lama. mhm. Oke, terima kasih Fikri. Yang lain ada yang mau bantu jelasin? Menambahkan? Boleh, silakan. Silakan. Kenapa penetapan harga yang cocok itu sering kali jadi masalah dalam pembuatan sales kontrak, penerbitan sales kontrak? Saya, Bu, Boleh, silakan dia. hambatan itu bisa terjadi, Bu, karena permintaan dari pihak importer itu melebihi kapasitas dari pihak eksportir, Bu, sehingga menyebabkan importir perlu mencari eksportir lainnya. Oke. Oke, terima kasih Tia. Jadi teman-teman, masalah penetapan harga ini kenapa sering jadi hambatan? Karena pertama ya, sales kontrak ini kan biasanya antara eksportir dan importir. Yang mana kurs uangnya tuh beda tuh. Kurs uangnya pasti beda. Jadi, eh penetapan harganya otomatis pasti akan berbeda dari prediksi harga awal. Gitu, sederhananya gitu. Dan karena perbedaan kekuatan mata uang tadi, barang yang mungkin diprediksi murah ternyata ketika dikurskan itu menjadi mahal atau sebaliknya. Nah, karena itu kadang penetapan harga ini jadi hambatan. Kenapa? Karena baik eksportir dan importir itu kan punya kepentingannya masing-masing ya. Eksportir ingin mendapatkan profit, importir juga ingin mendapatkan profit. Nah, karena itu jadi untuk menemukan titik tengahnya, equilibriumnya itu eh, lumayan susah kalau di kasus eksportir dan importir. Seperti kata Fikri tadi, kalau misalnya negosiasinya terlalu alot, bisa jadi dealnya nggak jadi tuh. Gitu. Tapi dalam proses ekspor impor pun juga nggak bisa kan dealnya itu terjadi terburu-buru gitu. Kenapa? Karena setiap perusahaan harus melakukan mitigasi resiko tuh teman-teman. Tuh, jadi misalnya eksportir udah pasang harga 10 juta misalnya, 100 juta rupiah misalnya. Nah, sementara importir ini sudah pasti butuh waktu untuk menegosiasikannya. Kenapa? Karena importir pertama harus cari
opsi lain yang mungkin lebih murah atau lebih efisien. Yang kedua, mungkin importir harus memastikan kapital yang mereka miliki dulu tuh, apakah mampu. Karena kan, kalau makanya nanti ada sistem kita belajar tentang LC ya, karena, dalam transaksi ekspor impor itu akan lebih efisien kalau membayar prosesnya itu dengan uang bank dulu, gitu. Nah, makanya itu juga menjadi, eee, salah satu hambatan karena ada banyak proses pembiayaan yang harus dilalui, tuh. Nah, lalu yang kedua itu kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini maksudnya apa? Jadi, eee, tid kalau misalnya kalau tadi penetapan harga itu kan lebih di pihak pihak importer ya. Kalau kapasitas produksi ini lebih di pihak eksportirnya. Jadi, kenapa kenapa, kapasitas produksi ini menjadi hambatan dalam deal-nya sebuah perjanjian? Karena terkadang sering kali, bukan terkadang ya, banyak kasus di mana, eee, pembelinya itu supply-nya demand-nya meningkat, tapi supply-nya nggak bisa mengiringinya gitu. Kenapa? Karena ketika suatu peru ketika suatu perusahaan itu ingin meningkatkan kapasitas produksi, itu akan sangat banyak pertimbangan yang mereka lakukan. Teman-teman belajar manajemen operasional kan ya semester ini? Udah belajar forecasting? Sudah, Bu. Sudah. Kalau chase leveling belum ya? Udah belum? Chase strategi? Belum. Nah, nanti teman-teman akan belajar chase strategi, lalu backlog segala macam. Nah, itu adalah salah satu cara agar eksportir bisa menyesuaikan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan importir gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya ada permintaan, jadi kapasitas produksinya eksportir A ini misalnya hanya 100 pieces per hari, tapi ada permintaan dalam waktu seminggu minta, dibuatkan 5.000 pieces. Otomatis kan tidak bisa memenuhinya tuh. Nah, jadi pasti ini akan jadi hambatan dalam deal. Bisa jadi importernya akan memilih eksportir lain. Atau kalau eksportirnya bisa mencarikan resiko, bisa mencarikan solusi, mungkin nanti akan menggunakan chase. Chase itu apa? Chase itu nanti pakai subkon dan lain-lain gitu. Nah, itu salah satu penyebab kenapa kapasitas produksi jadi hambatan juga. Karena terkadang perkembangan kemampuan dan operasional eksportir itu tidak bisa mengimbangi demand importir yang meningkatnya sangat cepat, tuh. Nah, lalu di dalam sales kontrak itu ada klausul-klausul utama. Sebenarnya isinya bebas, tergantung para pihak mau membahas tentang apa, tapi ada 6 klausul utama yang harus ada, tuh. Harus ada di kontrak itu. Yang lain boleh ditambahkan, tapi 6 ini harus ada. Yang pertama, scope of work. Nah, scope of work itu apa? Scope of work itu barang yang dijual, objek perjanjiannya. Tuh. Scope of work tuh objek perjanjian. Jadi kalau ekspor impor bisa jadi barang yang dijual. Kalau misalnya perjanjian pengadaan jasa, bisa jadi jasa yang jadi objeknya gitu. Nggak harus barang, bisa juga jasa, bisa juga sewa menyewa misalnya. Karena ada beberapa case menyewa alat berat kan. Kalau alat berat tuh biasanya sewa. Nah, itu scope of work. Kalau misalnya tentang konstruksi, misalnya pengadaan jasa, maka ruang lingkup pekerjaannya itu apa? Apakah instalasi aja? Apakah ngasih pelatihan? Ataukah ngasih layanan? Gitu. Scope of work ini harus rinci. Barangnya apa, misalnya kalau barang ya, barangnya apa, spesifikasinya gimana, berapa unit, warnanya apa gitu, itu harus rinci. Ukurannya berapa gitu. Jadi misalnya kalau perjanjian
ekspor impor biji kopi ya, biji kopi 10 ton misalnya. Nah, harus dijelaskan tuh di dalam perjanjian, 10 ton biji kopi jenis Arabica, Toraja misalnya atau Robusta Gayo dengan grade apa, berat berapa, kandungan airnya berapa gitu. Itu harus dijelaskan dalam scope of work. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terdapat celah hukum gitu. Tidak menjadi celah hukum. Kalau misalnya klausul di dalam sales contract itu ambigu, terlalu general, maka itu akan menjadi celah hukum. Jadi bayangin deh gini, kalau misalnya Maulida pesen keramik, keramik dari Cina, keramik dari Cina, Gucci dalam bentuk Gucci, gitu. Pesennya 5 peti, yang mana isinya tuh masing-masing. Misalnya kalau Gucci masing-masing isinya 3 Gucci. Tapi nggak disebutin di dalam perjanjian dengan jelas. Bendanya itu Gucci yang seperti apa, grade berapa, porselennya kelas apa gitu kan misalnya. Nah, itu akan menjadi celah hukum, teman-teman. Kenapa, Mbak? Kalau kalau eksportirnya mengirimkan tidak sesuai dengan grade, maka Maulida akan susah tuh buat gugat. Kenapa? Karena grade-nya aja nggak tertulis jelas di kontrak, gitu kan. Tuh, jadi makanya scope of work itu harus ada. Biar jelas barang yang dikirim itu seperti apa, dan ketika barang yang sampai tidak seperti itu, maka importernya bisa langsung gugat. Tuh. Oh, ini nggak sesuai kontrak, gitu. Nah, lalu selanjutnya price and delivery terms. Price and delivery terms itu apa? Jadi totalnya berapa? Nah, jadi sebelum kontraknya jadi, harganya itu udah deal. Nah, ketika deal itulah makanya ada kontrak. Nah, totalnya itu berapa? Apakah tadi misalnya biji kopi Arabica khas Toraja sebanyak 10 ton gitu kan? Nah, apakah totalnya berapa? Misalnya 150 juta misalnya, ya kan? Atau 200 juta, itu harus dijelaskan. Dan biasanya pakai kursnya itu US dollar. Kalau untuk case ekspor impor ya. Tergantung kesepakatan, tapi sejauh ini sih masih pakai US dollar. Nah, kalau di ASEAN ini sedang ada wacana nih teman-teman. Di ASEAN mau ada satu mata uang utama yang nantinya akan jadi mata uang dalam ekspor impor. Nah, ini masih jadi wacana yang digodok sih. Jadi, belum tahu apakah akan memakai salah satu mata uang negara ASEAN, entah itu rupiah, Singapura, dolar, atau apa, atau memang buat mata uang baru seperti Uni Eropa, yang mana pakai euro, gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya biar menurunkan mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar. Nah, balik lagi, jadi price ini adalah total harga dari objeknya. Itu harus dinyatakan tuh. Misalnya 15.000 US dollar gitu. Harus dinyatakan secara rinci. Tuh. Nah, selanjutnya delivery terms. Delivery terms itu, oh ya, price tadi juga harus disertakan toleransi kenaikan. Karena kan ini kita berurusan dengan kurs ya, mata uang asing. Jadi di dalam klausulnya juga harus ada toleransi kenaikan maksimal misalnya ya, eh total tra- total barang adalah 15.000 US dollar dengan toleransi kenaikan kurs sebesar 0,3%, maksimal 0,3% atau 0,5%. Nah, kalau ternyata naiknya kurs itu lebih dari 0,5%, eksportir nggak boleh minta lebih dari itu. Kenapa? Karena yang disepakati adalah maksimal toleransi kenaikannya itu 0,5%. Nah, mata uangnya juga harus ditentukan di dalam PKS ini. Mata uangnya pakai mata uang apa? Lalu pengiriman, delivery terms, pengirimannya tuh harus gimana? Apakah pakai Incoterms FOB? Kalau FOB itu apa? Berarti free on board. Ketika barang sampai kapal udah lepas tanggung jawab eksportir, sorry. Atau DDP, delivery do place. Berarti tanggung jawab eksportir sampai barangnya
sampai ke door, sampai ke rumah, gitu. Atau, FCA, gitu, macam-macam. Nanti kita akan di freight forwarding akan belajar tentang Incoterms ini, dan kita akan belajar juga nih Incoterms mana yang paling cocok untuk barang-barang tertentu, atau pengiriman kasus tertentu. Nanti, itu semester depan, dan kayaknya saya lagi sih yang ngajar. Nah, jadi itu price and delivery terms. Lalu selanjutnya ada quality, performance, and liability. Coba ada yang bisa jelasin maksudnya klausul quality, performance, and liability ini apa? Silakan. Jawab, Bu. Boleh silakan Ayu. Quality, performance, and liability itu berisi jaminan kalau barang atau jasa itu sesuai standar mutu yang disepakati, serta berisi tanggung jawab jika terjadi cacat atau kerusakan. Oke. Yang lain ada yang bantu bisa menambahkan? Silakan. Quality, performance, and liability itu maksudnya apa sih gitu? Klausulnya. Klausul yang memuat tentang apa? Gitu. Izin menjawab Ibu Dina. Boleh, silakan Dina. Kalau Dina pahami di sini quality, performance, sama liability itu adalah elemen krusial dalam yang secara umum berfungsi untuk yang pertama itu menetapkan ekspektasi mengenai standar hasil kerja atau produk atau kualitasnya. Baru mengukur sejauh mana pekerjaan atau layanan berhasil diselesaikan sesuai dengan target, waktu, dan standar yang ditetapkan atau kinerja, sama mengatur konsekuensi jika standar kualitas atau kinerja tidak terpenuhi, yang dimana itu tanggung jawab dan juga kewajiban. Oke, terima kasih Dina. Terima kasih Ayu. Nah, jadi teman-teman klausul quality, performance, and liability ini apa? Yang pertama, kita dari quality ya. Nah, berarti dalam kontrak itu harus ditentukan standar barangnya itu gimana. Misal, tadi biji kopi. Biji kopinya eh harus jenis apa gitu. Harus kondisinya bagaimana. Tuh. Kalau misalnya biji kopinya kandungan airnya di bawah 50%, berarti itu gimana gitu. Intinya quality itu kualitas dari barang. Kalau performance itu berarti jaminan dari barang itu. Tuh. Kalau kopi tadi misalnya jaminan kalau misalnya diuji tidak sesuai dengan grade, maka gimana? Tuh. Dan ini kaitannya ke liability. Liability itu jenis kerusakan apa yang ditanggung oleh penjual, pembatasan tanggung jawabnya gitu. Pembatasan tanggung jawab juga ada nih di klausul ini. Kenapa tanggung jawab itu perlu dibatasi? Karena kalau nggak dibatasi, maka eh, importir akan meminta tanggung jawab seenaknya saja, gitu kan? Makanya kalau teman-teman belanja di Shopee kan juga ada maksimal ya, klaim kerugiannya tuh 7 hari kalau nggak salah kan ya. Kalau udah lewat dan harus ada bukti video unboxingnya. Kalau lewat itu maka nggak bisa diklaim lagi. Kenapa? Untuk mitigasi resiko. Mitigasi resiko agar eksportir itu juga tidak mengalami kerugian. Itu. Karena kita selama ini berdiri dari perspektif pembeli ya. Coba dibalik di mana teman-teman sebagai penjualnya. Gimana kalau misalnya teman-teman
jual kopi tadi dan ternyata udah 1 bulan baru pembelinya klaim ganti rugi, bilang kopinya apek lah, inilah, itulah. Nah, padahal itu kan sudah pasti bukan kesalahan kita ya kalau udah 1 bulan ya. Bisa jadi penyimpanannya salah gitu. Nah, kalau tidak ada klausul yang membatasi tanggung jawab, maka kita tetap harus ganti rugi. Nah, makanya harus ada klausul yang membatasi tanggung jawab. Tanggung jawab para pihak itu harus dibatasi. Lalu misalnya kayak ada force major. Force major itu keadaan di luar kuasa manusia. Misalnya kopinya hanyut karena badai di laut misalnya. Nah, kalau force major ya, kalau dalam force major, penjual nggak wajib tanggung jawab. Gitu. Karena force major. Kecuali kalau ada asuransinya, maka akan diganti oleh asuransi. Kalau nggak ada, ya itu tergantung kesepakatan. Balik lagi. Kenapa? Karena penjual juga rugi di sana. Barangnya hilang gitu kan. Barangnya hilang dan duitnya juga nggak masuk gitu kan. Tuh. Makanya harus dibatasi. Nah, yang selanjutnya ini tax and duties. Tax and duties ini ya seperti karena kita skupnya ekspor impor ya. Berarti tax and dutiesnya harus jelas. Yang bayar bea masuk siapa, yang bayar bea keluarnya siapa, yang ngurusnya siapa, yang bayar PPN siapa, yang kalau misalnya barang mewah yang bayar PPN BM-nya siapa. Ini adalah klausul tax and duties tentang kewajiban terkait perpajakan dan bea yang berlaku di negara tujuan. Kalau misalnya rokok, maka cukainya siapa yang menanggung. Gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah guarantees and bonds. Nah, coba ada yang bisa jelasin? Maksudnya klausul guarantees and bonds ini apa? Bu, izin menjawab, Oke, Syada. silakan Syada. Kalau menurut saya guarantee and bonds ini kayak ada pihak ketiga yang bisa meyakinkan bahwa salah satu dari pihaknya tuh benar-benar melakukan kewajibannya gitu, Bu. Oke. Kalau Gitu. bonds apa? Kalau bonds kayak kayak suratnya gitu bukan, Bu? Kayak jaminan tapi kayak berupa perjanjian suratnya gitu. Oke. Oke, terima kasih Syada. Bagus jawabannya. Nah, jadi teman-teman, guarantees and bonds itu apa? Guarantees itu jaminan. Bonds itu obligasi. Tuh. Kayak kata Syada tadi, surat berharga. Tapi bonds ini bentuknya obligasi. Kenapa? Kenapa harus dijelaskan? Kenapa klausul jaminan perjanjian jual beli ini dijaminkan dengan misalnya sebuah sertifikat tanah yang dititipkan pada bank apa? Atau misalnya obligasi tuh dijaminkan dengan obligasi Republik Indonesia senilai berapa dengan return berapa misalnya gitu kan. Nah, kenapa klausul guarantees and bond ini perlu? Karena untuk menjamin pembayarannya oleh importir gitu. Jadi ada jaminan kalau importir ini pasti bayar dan menjamin juga kalau eksportir ini bisa memenuhi kewajibannya. Tuh. Jaminan dan obligasi ini harus uh, diberikan oleh kedua belah pihak. Tuh. Eksportir memberikan jaminan, biasanya itu di bank garansi ya. Ah, di bank penerbit LC itu, kenapa LC bisa diterbitkan? Syaratnya itu adalah dengan adanya pertama bisa jadi deposito. Entah eksportir atau importir punya deposito di sana. Atau menitipkan jaminan. Karena kalau nggak ada jaminan, bank nggak bisa nerbitin LC. Gitu. Nah, tujuannya apa? Biar eksportir ini juga ada jaminannya kalau dia pasti memenuhi kewajibannya, nggak wan prestasi. Nggak mungkin nggak jadi ngirim barang gitu. Karena apa? Karena ada aset dia yang ketahan sebagai jaminan. Sementara importer juga pasti ada jaminan kalau importer akan bayar. Kenapa? Karena kalau importer nggak bayar, tinggal asetnya aja yang dijual, dicairkan untuk ngebayar itu. Itu fungsi jaminan. Nah, yang terakhir adalah applicable law and dispute settlement. Nah, jadi ini juga penting. Jadi nanti teman-teman kalau kerja di bidang pengiriman, freight forwarding,
klausul ini sangat-sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena applicable law itu hukum apa yang berlaku dan dispute settlement itu metode penyelesaian sengketa. Kalau misalnya tidak ditentukan applicable law, hukum apa yang berlaku, maka akan blunder tuh. Hukum Indonesia atau misalnya Indonesia dan Thailand misalnya kan. Nah, kita mau pakai hukum Indonesia atau Thailand nih, gitu. Yang pasti kedua belah pihak akan mencari hukum yang paling menguntungkan mereka, gitu kan. Makanya harus dijelaskan applicable law ini apa. Kebanyakan itu pakai hukum salah satu negara, entah itu negara eksportir, entah itu negara importir, tergantung kesepakatan. Tapi ada juga case-case yang mereka pakai hukum negara ketiga, gitu. Kenapa? Mungkin kan kalau pertimbangannya itu biasanya karena hukum negara ketiga itu dianggap paling netral, tidak memberatkan pihak manapun. Gitu. Bisa jadi. Itu boleh. Dan dispute settlement ini metode penyelesaian sengketanya. Apakah nanti pakai lewat litigasi di pengadilan negeri atau mungkin pakai mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Tapi biasanya kebanyakan di kontrak ya musyawarah dulu. Musyawarah, mufakat gitu. Kalau misalnya memang tidak menemukan kesepakatan setelah melakukan musyawarah, maka pilihannya biasanya entah litigasi atau arbitrase. Kalau kebanyakan, kalau sales kontraknya jual beli domestik, itu biasanya pakai pengadilan. Kalau misalnya jual belinya internasional, pakai arbitrase. Tuh. Karena seperti yang saya pernah jelasin ya, arbitrase itu kan lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya kita udah sampai sales kontrak ini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait sales kontrak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke perjanjian baku. Nggak ada? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, setelah kita tadi sales kontrak, kalau sales kontrak itu kan kontrak perjanjian yang isinya boleh bebas. Boleh diatur eksportir dan importer itu gimana. Jadi, teman-teman, tahapannya itu eksportir importer ketemu nyusun perjanjian gitu. Itu kalau sales kontrak. Sementara kalau perjanjian baku, eksportir, importir ketemu, ini ya, eksportir bilang, aku udah ada perjanjian nih. Ini perjanjianku, setuju atau enggak, tanda tangan. Kalau setuju tanda tangan, kalau enggak, udah, cari yang lain. Gitu. Nah, perjanjian baku ini eh perjanjian yang isinya sudah dibakukan. Klausul-klausulnya udah ada. Gitu. Nih, klausul-klausul 6 klausul ini udah ada di perjanjian baku dan klausul tambahan lainnya. Nah, perjanjian baku ini yang dibakukan di dalam perjanjian baku itu apa? Bisa jadi modelnya, rumusannya, ukurannya. Ukuran tuh maksudnya bisa jadi ukuran hak dan kewajiban. Intinya yang dibakukan itu klausul-klausul penting ini dan klausul-klausul yang sekiranya berpengaruh tuh. Nah, kenapa perjanjian baku ini bisa berkembang gitu? Pertama, karena perkembangan sosial ekonomi gitu. Semakin banyaknya dulu dulu setiap pedagang itu buat kontrak masing-masing, dibuat manual. Tuh. Tapi semakin banyak jual belinya, semakin banyak terjadi transaksi, otomatis itu nggak efisien lagi kan. Membuat kontrak, ada yang beli kita buat kontrak, ada ini kita baru buat kontrak, itu nggak efisien lagi. Makanya mulai berkembang nih yang namanya perjanjian baku. Nah, eh untuk apa? Untuk efisiensi juga. Untuk efisiensi bisnis. Jadi, perusahaan besar atau BUMN, kalau buat kerjasama itu mulai tuh pakai perjanjian baku. Di mana syaratnya udah ditentukan sama pihak yang lebih kuat. Dalam hal ini, perusahaan yang besar. Nah, pihak lainnya atau weather party biasanya lebih lemah.
secara ekonomi posisinya lebih lemah. Jadi, kalau dikasihin perjanjian, ya udah setuju tanda tangan, enggak udah gitu. Nah, sebenarnya sebenarnya penyebaran maraknya penggunaan perjanjian baku ini ada potensi ya, berpotensi membahayakan kepentingan masyarakat. Coba kenapa? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa perkembangan perjanjian baku bisa berpotensi membahayakan kepentingan masyarakat? Izin menjawab, Bu, karena sifatnya itu Boleh, tidak Gimana? bisa dinegosiasikan ya, Bu. Oke. Maksudnya? Coba dijelasin. Em, Sifatnya itu lebih ke sepihak dan gak dinegosiasikan dikarenakan em, konsumen seringkali nggak punya opsi lain, misalnya kayak em, paket dari misalnya kayak nggak punya opsi yang lain dikarenakan karena kebutuhan yang ada, jadi mereka terpaksa untuk tetap menyetujui perjanjian yang mungkin merugikan gitu ya, Bu. Oke. Iya, boleh. Bagus kok jawabannya. Terima kasih, Maria. Nah, jadi teman-teman, kenapa perjanjian baku itu berpotensi membahayakan kepentingan masyarakat? Karena pertama, seperti kata Maria tadi, isinya nggak bisa dinegosiasikan, gitu. Dan otomatis, karena yang membuat itu pihak yang lebih kuat, otomatis akan lebih menguntungkan pihak yang membuat. Klausulnya sudah pasti menguntungkan pihak yang membuat. Dan karena pihak yang membuat juga punya offering posisi bargaining power lebih tinggi ya, gitu. Itu kenapa membahayakan, karena tidak bisa dinegosiasikan. Dan kedua, tidak semua masyarakat itu punya kesadaran hukum yang tinggi. Tidak semua masyarakat punya pemahaman hukum, gitu. Dan tidak semua masyarakat juga mau baca pasal yang kecil-kecil itu. Kalau teman-teman udah punya rekening bank sendiri, udah ya. Kalian baca nggak klausulnya waktu tanda tangan? Ada 3 halaman kan kalau nggak salah. Ada 2 sampai 3 halaman yang isinya sekitar sampai 70-an pasal. Yang tulisannya kecil-kecil banget. Baca nggak? Mungkin dari 10 orang mungkin yang baca cuma 2, 3 gitu kan. Nah, itu. Itu kenapa berpotensi membahayakan kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena nasabah misalnya dalam kasus ini nasabah ya, nggak baca hak dan kewajiban mereka itu apa, gitu. Kalau misal teman-teman baca, itu ada sebenarnya umum ya, udah umum, sebenarnya sesuai undang-undang. Karena perjanjian itu kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tapi memang lebih condong ke pihak bank, gitu. Kalau misalnya dalam kasus pembukaan rekening ya. Misalnya kalau misalnya eh, tabungannya banknya kolaps, itu cuma maksimal diganti 2 M. Jadi kalau Maria di bank ada uang 10 M, terus banknya kolaps, bangkrut, uang Maria cuma diganti 2 M nih, mohon maaf. Karena itu udah diaturannya. Gitu. Dan ada di klausulnya biasanya. Cuman kita tidak baca itu kan ya, jarang sekali orang baca. Dan memang perjanjian baku itu didesain gitu teman-teman, tulisannya kecil-kecil gitu, biar orang juga males. Itu psikologisnya, trik psikologisnya. Dan itu juga nggak salah sih kalau secara hukum. Nah, jadi klausula baku ini walaupun klausula baku ini secara teorinya itu cacat dari segi hukum karena nggak ada asas kebebasan berkontrak, tapi tetap
perjanjian baku ini dibutuhkan dalam dunia bisnis. Karena apa? Karena memberikan efisiensi dalam pengeluaran biaya dan waktu. Gitu. Karena kan nggak mungkin setiap ada orang sehari ada 10 transaksi dan 10 kali juga minta konsultan hukum untuk membuatkan kontrak. Itu fee-nya gede banget tuh. Pasti. Nah, itu efisiensi pengeluaran biaya dan waktu. Lalu juga berkembang karena kebiasaan masyarakat. Karena kebiasaan masyarakat yang mau serba cepat tadi. Nah, yang terakhir, sebenarnya klausula baku ini, masih menjadi polemik kalau dulu ya, tapi sekarang orang-orang udah nggak concern lagi, nggak bahas lagi soal itu. Kalau awal-awal kemunculannya itu sering menjadi perdebatan apakah ini sah atau enggak. Dan, kalau di hukum ya, di keilmuan saya, masih ada beberapa yang suka meneliti apakah sebenarnya ini legal atau enggak, misalnya untuk pasal A ini sebenarnya gimana gitu. Tuh, jadi intinya berkembang karena pesatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dari pengertiannya perjanjian baku ini dari kalau bahasa Inggrisnya itu namanya standard contract, kalau bahasa Belandanya itu standard voorwaarden. Standard voorwaarden. Nah, prinsip dalam perjanjian baku ini take it or leave it. Nah, sebenarnya asas kebebasan berkontraknya itu di sini. Kan, pihak bank itu nggak memaksa kalian untuk tanda tangan kan, kalian nggak ditodong pisau kan waktu tanda tangan nggak?" Gitu, nggak pakai pistol kan, gitu. Jadi sebenarnya prinsip kebebasan berkontraknya itu di sini, kalau setuju ya take it, kalau nggak setuju ya leave it. Nah, kecuali kalau waktu kalian tanda tangan pihak banknya nodong pisau atau nodong pistol tuh, baru itu bisa dibatalkan demi hukum. Dibatalkan batal secara hukum, sorry. Karena ada tadi, ancaman kan, di bawah ancaman. Nah, perjanjian baku ini, adalah konsep kalau menurut Hondius ya, perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah formulir yang bermacam-macam bentuknya. Jadi, pihak-pihaknya tuh nggak diskusi lagi tentang isinya. Isinya udah ada, udah dicetak dalam formulir-formulir yang bentuknya macam-macam. Misalnya kalau di bank, pembukaan rekening tuh formulirnya formulir A, lalu misalnya kalau kredit usaha rakyat KUR beda lagi formulirnya, kredit mikro beda lagi formulirnya, asuransi beda lagi gitu. Nah, eee, kalau perjanjian baku ini perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi. Syarat-syarat, syarat-syarat syarat-syarat mutlak dan dibentuk dalam formulir. Jadi intinya perjanjian baku itu adalah perjanjian yang memuat klausula-klausula yang sudah dibakukan, sudah distandarkan, dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak, serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama bentuknya. Jadi kayak misalnya pembukaan rekening, itu udah dibuat tuh pasal-pasalnya. Dulu, waktu saya di bank, itu kerjaan kami yang membuat pasal-pasal itu. Buat pasal-pasal misalnya untuk pembukaan rekening itu pasal-pasalnya apa gitu. Nah, nanti dicetak jadi cetaknya banyak banget, lalu digunakan untuk misalnya kalau satu bundle ini untuk pembukaan rekening, ya ini buka rekening dari bundle ini formulirnya, gitu. Nah, cirinya itu apa? Yang pertama bentuk perjanjiannya tertulis, sudah pasti tertulis dalam bentuk formulir tadi. Yang kedua, format perjanjian distandarisasikan. Distandarisasikan itu maksudnya apa? Formatnya udah ada, baku. Udah gitulah bentuknya, nggak bisa diubah-ubah. Lalu, yang ketiga, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha. Ya, tadi pengusaha kan sebagai pihak yang punya bargaining power lebih tinggi ya. Jadi syarat-syaratnya ditentukan oleh pengusaha. Lalu konsumen hanya bisa menerima atau menolak. Kalau setuju terima, kalau nggak setuju ya udah. Gitu. Lalu penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau peradilan, badan peradilan. Kenapa? Biasanya perjanjian baku ini untuk transaksi domestik, teman-teman. Kalau untuk transaksi internasional itu jarang pakai perjanjian baku.
Kenapa? Karena ada perbedaan hukum yang besar. Jadi nggak bisa dibakukan juga tuh. Kadang kan kalau misalnya Syada ngirim ke Syada eksportir tas dari Enceng Gondok lah misalnya ya, udah terkenal banget gitu. Nah, tentu kalau Syada ngirim ke Amerika dan Eropa itu beda. Ketentuan hukumnya beda, limit batas liability-nya beda gitu. Lalu misalnya eh pengirimannya bisa jadi beda, kursnya beda gitu. Maka itu kalau transaksi internasional itu nggak bisa. Biasanya jarang yang saya malah nggak pernah ketemu kasus yang pakai perjanjian baku karena terlalu banyak perbedaannya. Makanya biasanya ciri perjanjian baku ini untuk ke transaksi domestik yang hukumnya sama, kursnya sama, badan peradilannya itu sama, gitu. Nah, nanti teman-teman kalau kerja di freight forwarding kan nggak cuma ngirim ke luar negeri aja ya, kan ada pengiriman domestik juga. Makanya teman-teman perlu juga belajar tentang ini. Gitu. Kalau teman-teman tahu, pernah lihat truk truk kontainer yang tulisannya XPDC itu baru, freight forwarder baru di Batam dan ekspedisi itu jadi pemegang logistik utamanya Indomaret, seluruh chain Indomaret. Nah, teman-teman harus meningkatkan kompetensi dan kualifikasi teman-teman ya, karena ekspedisi itu masih tarik mahasiswa dari Jawa untuk kerja. Mm-mm. Ya mungkin masih preferensinya ya, karena karyawannya masih banyak yang tarik dari Jawa. Jadi eh so teman-teman harus ini nih, harus getol dalam belajar karena persaingan nanti di zaman teman-teman itu udah makin berat. Teman-teman nggak bersaing sama alumni kampus lain lagi, tapi bersaing dengan AI juga ya kan? Tuh. Nah, lanjut lagi. Jadi perjanjian standar itu ciri-ciri lainnya juga perjanjian standar selalu menguntungkan pengusaha. Kenapa? Karena tadi yang menentukan isinya kan pengusaha. Nggak mungkin pengusaha itu mau membuat klausul yang merugikan mereka sendiri. Tuh. Makanya perjanjian standar itu pasti selalu menguntungkan pengusaha, khususnya dalam hal efisiensi biaya, praktis, karena udah dibakukan jadi semuanya praktis, penyelesaiannya cepat, homogenitas perjanjian, jadi perjanjiannya itu sama, isinya itu sama, dan meminimalisir resiko gugatan juga. Lalu pembebanan tanggung jawab. Tapi kalau pengacara yang jago ya, bisa aja masih ketemu celah hukumnya walaupun perjanjian bakunya itu sama semua. Misalnya dari 100 nasabah itu sama semua, tapi kalau misalnya pengacaranya jago bisa aja ketemu celah hukumnya. Nah, fungsi perjanjian baku itu apa? Yang pertama, untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Nah, coba ada yang bisa jelasin maksudnya untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus ini apa? Silakan, ada yang mau jawab? Apa maksudnya perjanjian baku itu berfungsi untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus?
Izin menjawab, Boleh, Bu. boleh, silakan Safety. Sepahaman saya untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus ini, itu di mana perjanjian baku dapat memudahkan pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi tertentu tanpa harus menyusun kontrak baru dari awal. Misalnya, kontrak jual beli barang dalam jumlah yang besar itu sudah mempunyai format standarnya itu. Oke, terima kasih Safety. Ya, jadi jawabannya itu. Benar, tepat sekali. Jadi fungsi perjanjian baku ini untuk mempersingkat waktu juga nih, untuk menghemat waktu agar perusahaan itu bisa melakukan banyak transaksi khusus tanpa harus mengeluarkan effort yang maksimal. Karena apa? Karena membuat setiap kontrak itu kan butuh effort ya. Harus ketemu pihak-pihaknya, harus ada konsultan hukumnya, lalu harus ditandatangani, harus ada saksinya. Tuh. Itu effort. Nah, dengan adanya perjanjian baku, effort ini bisa diminimalisir, bisa dikurangi, bisa diefisiensikan. Jadi perusahaan bisa mengadakan berbagai jenis transaksi dalam waktu yang singkat. Tuh. Yang kedua, dapat digunakan lagi dalam perjanjian serupa. Karena tadi isinya udah dibakukan, maka kalau ada perjanjian, ada transaksi serupa lagi, bisa pakai perjanjian yang sama. Gitu. Misalnya kayak pembukaan bank tadi, kalau ada nasabah lain yang mau buka bank, tinggal dipakai lagi aja perjanjian bakunya. Yang ketiga, untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya-biaya transaksi. Karena udah dibakukan, maka waktunya itu lebih cepat. Tenaganya lebih sedikit yang digunakan. Kalau misalnya perjanjiannya nggak dibakukan, maka human resource yang dipakai kan banyak tuh. Itu. Tapi kalau udah ada perjanjian bakunya, cukup misalnya untuk case pembukaan rekening, cukup nasabah, CS, udah itu aja. Dan menghemat biaya-biaya transaksi. Lalu yang terakhir, untuk melancarkan hubungan pengusaha dengan sejumlah langganan dan pemasok bahan baku. Nah, kenapa? Karena dengan adanya perjanjian baku, maka pengusaha itu juga punya opsi untuk memiliki lebih banyak langganan dan lebih banyak pemasok. Kalau di perusahaan ya, biasanya untuk pengadaan itu juga ada kontraknya, kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi kalau ada supplier yang mau masukin barang, ini kalau misalnya jual beli kan biasanya ya, posisi penjual itu lebih kuat daripada pembeli. Nah, tapi kalau untuk case pengadaan barang dan jasa, nanti teman-teman belajar di semester 5 ya. Nah, untuk case pengadaan barang dan jasa itu pembeli lebih kuat daripada penjual. Gitu. Kenapa? Karena biasanya pembelinya itu kalau pengadaan ya, perusahaan gede, pemerintah gitu. Jadi yang mau menjual barang, yang mau memasukkan barang ke dalam si pembeli ini harus ngikutin kontrak mereka gitu. Misalnya harus dikirimnya berapa, harus spesifikasinya seperti apa, harus kualitasnya bagaimana, apakah ada standar yang harus dipenuhi gitu. Nah, itu harus biasanya udah dibakukan. Karena perusahaan itu kan pengadaannya itu-itu aja. Makanya harus dibakukan. Nah, selanjutnya kalau di Indonesia ya, perjanjian baku ini perkembangannya itu terus berubah-ubah mengikuti hukum perjanjian di Indonesia. Kalau KUH Perdatanya sih nggak berubah-berubah ya teman-teman dari zaman Belanda. Eh, KUH Perdata kita itu masih pakai versi Belanda yang diterjemahkan. Tuh. Jadi dulu waktu kuliah saya belajar tuh baca KUH Perdata yang versi bahasa Belandanya. Untungnya sekarang udah tapi kan untuk mempermudah jadi ada yang versi terjemahannya. Nah, karena KUH Perdata ini mengikuti perkembangan zaman, makanya sebenarnya klausulnya nggak berubah, tapi penerapannya mengikuti perkembangan zaman. Pasalnya tuh nggak berubah, tapi mengikuti globalisasi gitu. Lalu tadi meskipun membatasi kebebasan berkontrak, perjanjian baku ini tetap berkembang pesat karena dunia bisnis di Indonesia juga berkembang dengan cepat.
Nah, terus kenapa perjanjian baku ini berkembang cepat? Karena efisiensi transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, gitu. Baik pelaku usaha dan konsumen ini sama-sama maunya cepat, sama-sama maunya yang efisien. Makanya ya perjanjian baku itu walaupun membatasi kebebasan berkontrak, tetap aja dipakai. Nah, kalau di prakteknya, di Indonesia ya, ada 4 jenis perjanjian baku yang sering digunakan. Nah, ada yang bisa jelasin nggak contohnya perjanjian baku sepihak itu apa? Maksud perjanjian baku sepihak apa?